Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat IPOL dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi bersama saya Aprilia Putri, tentunya di podcast si IPOL, bicara politik di Indonesia. Nah, ini bekerja sama dengan indoposonline.id, didukung oleh Dirjen Polpum Kemendagri Republik Indonesia. Saya mau ingetin lagi nih, nggak bosan-bosan untuk ingetin sahabat IPOL semua, kalau nanti di tahun 2024 akan ada agenda besar, yaitu pemilu akan diselenggarakan secara serentak, baik pilpres, pileg, dan juga pilkada. Untuk itu, sahabat IPOL sekalian, untuk terus aktif mencari tahu seperti apa mekanismenya, ini akan menjadi bersejarah terbesar di Indonesia. Nah, untuk episode kali ini, di podcast kali ini, kita akan membahas tema yaitu matematika pemilu, metode konversi suara, dongeng mengenai cara menghitung kursi partai. Jangan kaget sama temanya ya, karena judulnya lumayan berat. Ini matematika pemilu. Kita akan ngobrolnya secara ringan dengan narasumber yang sudah hadir di sebelah saya. Ada Mas Erik Kurniawan, peneliti Sindikasi Pemilu dan Demokrasi. Apa kabar? Selamat datang, Mas Erik. Ya, selamat datang. Terima kasih, Mbak April. Baik, sehat ya? Semangat ya? Sehat. Tetap Oke. sehat. Harus sehat. Baik, kita bicara soal matematika pemilu, konversi suara. Ini seperti apa sih, Mas, cara penghitungannya? Aduh, ini mudah-mudahan tidak menjadi tema yang berat ya di episode kali ini. Ya, secara simpel sih sebenarnya metode konversi suara itu kan bagaimana atau tata cara atau mekanisme mengubah suara pemilih yang udah datang ke TPS, yang udah coblos, untuk jadi kursi DPR, DPRD atau DPRD kabupaten kota. Jadi itu sesimpel itu. Gimana rumus untuk menghitung suara partai politik ke kursi parlemen, kira-kira. Jadi tergantung siapa yang mencoblos begitu ya, yang datang mencoblos. Betul. Bukan jumlah penduduk yang ada di daerah atau dapil tersebut. Bukan, bergantung seberapa tinggi partisipasi pemilih di pemilu. Berarti logikanya semakin tinggi partisipasi yang mewakili dari daerah tersebut lebih banyak begitu ya? Enggak juga sih, Mbak, karena kursinya kan sudah ditetapkan di waktu penetapan daerah pemilihan ya. Kalau sekarang lebih banyak makin tinggi partisipasi berarti harga kursinya itu makin bagus. Makin representatif lah, makin terwakili, kira-kira seperti itu. Harga kursi ini maksudnya seperti apa? Apakah ini menjadi ada urutan besar atau tidaknya di dalam kursi nanti yang masuk atau seperti apa? Ya, harga kursi itu mungkin gini, kira-kira berapa sih suara yang harus dikumpulkan oleh partai politik untuk dapat satu kursi DPR misalnya. Nah, misalnya untuk satu kursi DPR itu rata-rata dibutuhkan suara antara misalnya 300.000 sampai 400.000 suara. Nah, tapi kan karena pemilu kita itu sistemnya proporsional. Nah, proporsional itu di satu daerah pemilihan itu ada banyak kursi, paling sedikit 3, paling banyak itu 10 kalau DPR RI. Kalau DPRD itu paling sedikit 3, paling banyak 12. Partai politiknya juga kan ada banyak. 2019 kemarin ada 16 partai politik. Nah, siapa yang berhak dapat kursi? Nah, metode inilah yang menentukan partai mana dengan perolehan suara berapa, maka dia dapat kursinya berapa. Kira-kira seperti itu. Baik, lalu seperti apa cara menghitungnya kasat mata, mungkin supaya sahabat IPOL bisa menjadi tahu ya seperti hitungannya itu seperti apa? Saya boleh agak flashback dulu. Boleh, yang di pemilu kemarin ya? Iya, kira-kira di sistem pemilu kalau kita pakai pemilunya proporsional, sistem proporsional seperti tadi saya jelaskan itu, dia selalu melibatkan namanya metode konversi suara. Ada banyak metode konversi suara lah, pokoknya banyak banget. Tapi kira-kira ada 2 keluarga besar di metode konversi suara itu. Yang pertama, dia ada kelompoknya kuota. Itu ada inisiator awalnya itu ada Alexander Hamilton. Itu Menteri Keuangannya George Washington. Jadi awal-awal Amerika Serikat. Tahun 1791 kalau nggak salah. Jadi kita masih perang di Ponorogo, mereka sudah mikir tuh gimana menghitung suara jadi kursi ya. Yang kedua ada metode divisor. Nah, divisor tuh ya gegembongnya itu ya si Thomas Jefferson itu. Thomas Jefferson yang kemudian disebut metodenya metode Jefferson atau D'Hondt. Nah, kalau kuota itu biasanya dia selalu menggunakan rumus begini. Jumlah suara total seluruh partai politik, 16 partai misalnya,
jumlah suaranya berapa, misalnya 1 juta. Nah, dibagi jumlah suara partai tertentu, misalnya partai A. Nah, partai A misal dapat 100.000, kursi yang disediakan di dapil ada berapa? Ada 10 misalnya kayak gitu. Nah, itu nanti 1 juta dibagi 100.000 dikali 10. Nah, itulah ketemulah kursi A sekian, misalnya 1 atau 2. Kursi partai B nggak dapat karena suaranya terlalu kecil, cuma dapat 5.000 misalnya. Kursi C, partai C misalnya nggak dapat karena suaranya cuma 10.000. Partai D mungkin dapat karena suaranya 300.000. Itu metode kuota. Metode kuota itu kita pakai mulai dari pemilu tahun 1955 sampai pemilu 2014. Nama metodenya itu kuota Hamilton atau garis miring Hare atau garis miring Niemeyer. Itu nama ahli semua itu. Tapi kalau di Indonesia dikenalnya kuota, itu dikenalnya dengan BPP, bilangan pembagi pemilih. Nah, itu yang kita pakai hanya sampai 2014. Hanya sampai 2014. Nah, di 2019 ini metodenya berubah dari kuota ke metode namanya divisor. Divisornya namanya Sainte-Laguë. Mungkin sebagian sudah ada yang tahu ya. Sainte-Laguë atau kalau dikenalnya juga Webster, itu dia pakai bilangan pembagi pemilih, bilangan pembagi tetap. Nah, jadi jumlah suara parpol itu dibagi bilangan pembagi, misalnya 1, karena pakai Sainte-Laguë 1, 3, 5, 7. Disebutnya 1, 3, 5, 7 tergantung apa? Itu rumus bakunya. Rumus bakunya. Jadi nanti suara partai A itu berapa, misalnya 1 juta ya dibagi 1, dibagi 3, dibagi 5. Jadi satu partai ada beberapa hasil. Beberapa hasilnya. Nanti yang hasil-hasil itu di ranking. Dari ranking mulai dari yang terbesar sampai yang paling kecil. Nah, itu. Apa jadinya kalau partisipan atau pemilih sedikit, otomatis tidak mencapai kuota yang seharusnya ditargetkan ya? Kalau partisipasi sedikit, kira-kira begini, nanti mungkin keterwakilannya akan nggak terlalu baik. Karena nanti untuk mengumpulkan satu kursi DPR tuh misalnya kalau harga idealnya 300.000, tapi karena tingkat partisipasi rata-rata digital misalnya 70%, ya mungkin harga kursinya 210.000. Jadi yang secara matematis, secara mekanik yang terwakili hanya 210.000 itu. Itu akan selaras dengan nanti berapa orang yang akan masuk ya? Jumlah itu. Iya, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi sebenarnya pemilih ini bisa banyak untuk memilih dan tidak? Nah, sebenarnya kalau faktor kenapa pemilih itu memilih atau tidak itu kan akan sangat bergantung kinerja dari partai politik dan penyelenggara pemilu ya. Tapi metode konversi suara ini kira-kira dia cara kerjanya seperti ini. Metode konversi suara itu harus punya dia punya prinsip. Karena pemilu kita proporsional, berarti dia harus membagi kursi itu secara proporsional. Proporsional sesuai dengan perolehan suara masing-masing parpol. Jadi nggak boleh tuh misalnya parpolnya cuma dapat 10% suara. Tiba-tiba dia menggunakan metode konversi suara tertentu, kursinya 15%. Berarti kan surplus 15. Nah, itu tidak bagus secara proporsional, karena harusnya ketika dia dapat 10% suara ya dia dapat 10% kursi dong. Nah, metode-metode itu ada yang proporsional, ada yang tidak proporsional. Kalau yang ini? Nah, ini jadi agak flashback lagi Mbak kira-kira. Nah, sebenarnya yang paling proporsional. Jadi metode hitung yang kita gunakan dua ini, baik kuota BPP itu maupun sekarang Webster, sebenarnya dua varian yang paling bagus di masing-masing tempatnya. Jadi kuota Hare atau BPP itu yang paling proporsional membagi kursi. Tapi dia biasanya disebutnya gini, derajat keterwakilannya rendah. Yang BPP atau yang Webster? BPP? Yang BPP. Nah, yang Webster ini dia memang proporsionalnya kalah lah sama kuota, sama BPP. Tapi hanya kira-kira 0,1% lah, sangat kecil, sangat kecil. Tapi dia derajat keterwakilannya itu tinggi. Dalam artian begini, misalnya partai A, partai besar, perolehan suaranya ini di dapil real ya, pemilu 2014, perolehan suaranya 301.000. Partai C, perolehan suaranya 92.000. Nah, kalau pakai metode kuota, baik partai A yang jumlah suaranya 301.000 maupun partai C yang jumlah suaranya 92.000 sama-sama dapat satu kursi.
Padahal kan perolehan suara partai A 3 kali Iya, lebih banyak. Nah itu yang kemudian waktu kami bantu pemerintah susun undang-undang pemilu itu jadi persoalan. Nah kalau di metode yang sekarang Saintelagu itu kejadian seperti itu nggak mungkin terjadi karena partai A ini dapat 300.000 maka dia bisa dapat 2 kursi. Partai C 92.000 paling banter dia dapat 1 kursi atau bahkan nggak dapat karena terlalu kecil. Nah di metode Webster ini dia punya derajat keterwakilan yang lebih tinggi, dalam artian dia paling adil memperlakukan partai-partai politik sesuai dengan prestasinya, sesuai dengan perolehan Jadi metode suaranya. ini dirubah untuk beradaptasi ya, untuk mengurangi adanya ketidakadilan dari metode-metode sebelumnya. Betul. Kalau bicara soal seberapa pentingnya, mungkin tadi sudah dijelaskan. Seberapa penting sebenarnya konvensi suara ini harus dipikirkan matang? Ya, yang kalau kita bicara seberapa penting kan, misalnya satu alasan yang konstitusional. Pasal 27 Undang-Undang Dasar itu kan menyatakan bahwa setiap warga negara itu punya kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Nah makanya kemudian sistem pemilu kita itu pakai prinsip namanya OPOPOV. Mungkin udah cukup familiar ya, one person, one vote, one value, satu suara, satu nilai, satu orang, satu suara, satu nilai. Nah demikian juga bekerjanya metode konversi suara ini harus seperti itu. Jangan sampai misalnya gini, pendukung partai A yang udah mengumpulkan yang udah berpartisipasi sebanyak 300.000 ternyata sama saja dihargai dengan pendukung partai C yang cuma mengumpulkan 92.000. Nah, kesetaraan nilai suara itulah yang harus kemudian didekatkan. Kalau benar-benar sama persis nggak mungkin, Mbak. Nggak ada metode konversi suara yang benar-benar nol lah istilahnya. Tapi Mendekati, kita cari yang intervalnya itu kurang lebih 15% misalnya gitu. Nggak boleh lebih daripada itu. Nggak boleh ada partai yang sangat diuntungkan, misalnya perolehan suaranya di 2014 dan 2019 itu kejadian. Perolehan suaranya 20%, tapi perolehan kursinya sampai 25%. Oke. Iya, Mas Erik, setiap metode konversi suara ini apakah ada tendensi tersendiri? Ya, pasti ya, Mbak. Metode konversi suara tuh pasti ada tendensinya. Misalnya begini, kan tadi ada 2 keluarga besar, satu keluarga kuota, satu keluarga divisor lah kira-kira. Nah yang kita pakai sekarang misalnya, yang 2019, dia paling punya tendensinya netral. Netral tuh dalam artian dia paling adil membagi kursi itu ke partai politik sesuai dengan perolehan suaranya, prestasinya. Nah yang kita pakai dulu itu metode kuota atau metode BPP itu dia sebenarnya dalam tanda kutip lebih banyak prakteknya itu menguntungkan partai-partai kecil. Partai-partai kecil itu begini, partai-partai yang perolehan suaranya sedikit, yang sebenarnya ya harusnya dia nggak dapat kursi, tapi karena pakai metode kuota kadang-kadang dia dapat di putaran kedua. Sebetulnya kan dia 2 kali putaran penghitungan, dia biasanya dapat di putaran kedua. Ada juga namanya metode tadi yang saya sebutkan Jefferson atau di Eropa dikenalnya The Hon. Jadi dikenalkan oleh Thomas Jefferson, di reinvented lah, direvisi sama Victor The Hon, itu pengacara Belgia. Dia paling punya tendensi dalam tanda kutip menguntungkan partai-partai besar. Tapi di luar tendensi itu dia juga punya tujuan, Mbak, sebenarnya. Nah itu yang paling penting, kita maunya apa? Kita maunya netral, atau kita memang mau mengafirmasi partai kecil, atau kita mau memang kasih insentif ke partai-partai yang punya prestasi, karena untuk penyederhanaan partai misalnya. Nah tinggal tergantung tujuannya. Nah, tujuan kita maunya ke mana? Mau netral, mau pro partai kecil, atau misalnya pro partai besar. Baik, itu adalah teori ya seperti itu ya, Mas betul. Erik. Nah, kalau kita bicara apa yang harus diperhatikan dan juga diketahui atau wajib diketahui oleh masyarakat yang tentunya nanti menjadi bagian dalam pemilu, apa dalam konversi suara nih yang harus diketahui oleh masyarakat? Kira-kira sebenarnya isu ini memang tidak tidak sepopuler isu-isu lain ya, karena memang dia sangat teknis.
biasanya dia hanya menarik perhatian para peneliti, para peneliti atau paling tidak para caleg-caleg lah. Iya. Karena ini hasil pasti yang berperan penting ya untuk bisa maju begitu caleg-caleg yang ada. Betul. Nah sebenarnya minimal simpatisan partai, anggota partai politik, caleg itu harus tahu bagaimana tata cara atau mekanisme perolehan suara menjadi kursi. Karena itu akan menentukan sejauh mana strategi dia digunakan untuk mendapatkan kursi. Itu. Yang kedua, bagi para anggota partai, bagi para simpatisan, mungkin bahkan harusnya para pengawas pemilu di Bawaslu itu juga tahu bagaimana tata cara mekanisme penghitungan suara supaya dia bisa meminimalisir potensi-potensi kecurangan. Ya publik juga kalau memang harus tahu akan sangat bagus supaya itu ikut mengawasi, mengawasi pemilu supaya pemilunya lebih berintegritas. Tapi transparan kan segala metode yang ada selama ini? Ya, selama ini dijalankan secara transparan. Transparan karena rumus itu baku, memang kecurangan itu ada pada sisi lainnya. Tapi makanya itu kemudian mekanisme tata cara penghitungan suara itu harus sangat dipahami oleh para pengawas pemilu, para anggota partai politik, para caleg supaya dia tahu betul irisan mana antara metode konversi suara dengan rekapitulasi dengan pencoblosan itu, titik-titik mana yang krusial itu yang kemudian diawasi sehingga kecurangan-kecurangan pemilu itu bisa diminimalisir bahkan sampai ditiadakan. Kalau mungkin ditelaah secara dalam mungkin tidak semua masyarakat bisa. Ada hal simpel yang mungkin kasat mata bisa dilihat dari perhitungan konversi suara tidak, Mas? Yang paling simpel itu kan dilihat hasilnya saja langsung. Mungkin tata caranya publik tidak perlu mengetahui sampai sangat detail sekali, sampai ahli lah, sampai expert nggak perlu. Tapi dilihat saja hasilnya. Misalnya gini, apakah partai-partai tertentu, misalnya partai A, dia dapat kursinya 5%. Terus kemudian ketika dia dikonversi jadi jadi kursi, loh kok dapat kursinya 7%. Nah, berarti sistem pemilu yang bekerja itu belum terlalu baik. Belum terlalu proporsional. Jadi ada hak politik yang tercederai antar pemilih, antar warga negara. Loh, wah ini berarti pendukungnya atau pemilihnya partai A itu dapatkan representasi lebih dong. Karena partainya hanya mengumpulkan 5% suara, tapi dapat kursinya 7%. Kebalikannya dengan partai C misalnya. Partai C dia udah susah payah mengumpulkan misalnya 10% suara. Tapi kok dapat kursinya cuma 9%. Oh ya berarti pemilih-pemilih partai C yang notabene juga dia warga negara, dia keterwakilannya hak politiknya lebih rendah dong dibanding partai C. Nah itu yang sebenarnya nggak boleh terjadi karena semua warga negara itu punya kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan tadi itu. Itu kalau kita bicara pileg ya. Kalau bicara pilkada dan juga pilpres apakah sama atau seperti apa mekanismenya? Ya. Mekanisme atau tata cara penghitungan suara juga memang ada di pemilihan presiden, ada di pemilihan kepala daerah, tapi jauh lebih mudah. Jauh lebih mudah tuh karena nggak harus pakai rumus-rumus yang menjelimet kayak karena tadi lah. Mungkin nggak banyak ya. Nggak harus pakai DHON, nggak harus pakai kuota, nggak harus pakai BPP, nggak harus pakai yang segala macam, nggak harus. Tapi simpel saja kalau pilpres misalnya, pilpres kita itu kan metode penghitungan suaranya atau katakanlah sistem pemilunya mayoritarian. Jadi selama presiden itu dapat lebih dari 50% suara, ya sudah, dia menang. Atau kayak pilkada, dia pakai pluralitas. Jadi ya sistem yang dipakai itu udah nggak pakai rumus-rumus lagi. Siapapun juara satu, mau perolehan suaranya 50%, mau perolehan suaranya 30%, yang penting dia juara satu saja, maka dialah pemenangnya, dialah yang dapat. Kan kalau kursi DPR kan banyak, kalau kursi presiden cuma satu, kursi kepala daerah ya cuma satu. Persentase mainnya. Iya, mainnya di presentasi aja. Ada yang mayoritas harus 50% plus satu, ada yang pluralitas nggak harus 50%, tapi yang penting dia yang terbanyak, yang penting dia nomor satu. Jadi konvensi suara tidak terlalu terpakai atau seperti apa di pilpres dan pilkada? Di pilpres, di pilkada nggak terlalu terpakai yang metode-metode itu. Di pileg pun sebenarnya metode konversi suara itu hanya digunakan di sistem pemilu proporsional, Mbak. Jadi kalau di sistem pemilu yang lain kan kita kenal juga sistem pemilu distrik kalau di kita disebut. Nah sebenarnya itu juga sistem pemilunya namanya mayoritarian ya. Nggak ada, sama kayak pemilihan presiden. Jadi siapapun yang mendapatkan suara paling banyak itulah yang dapat. Kayak di Amerika itu kan sistem pemilunya kita sebut sih distrik, tapi mereka
secara ilmu politik disebutnya sistem pemilu federal ya, mayoritarian. Jadi siapa yang paling banyak suaranya maka dia nyapu mendapatkan kursi, karena dia satu distrik satu wakil. Jadi the winner takes all lah, yang menang mengambil semua. Kalau di proporsional kan enggak. Siapa yang menang ya dibagi secara proporsional, partai A, partai B, partai C. Nah itulah karena kita majemuk, masyarakat kita majemuk, ada suku bangsanya yang beragam, ada agama yang beragam, makanya kita pakai sistem pemilu pilegnya itu proporsional. Dalam konversi suara yang metodenya banyak yang dipakai ini, seberapa besar pengaruhnya terhadap bagaimana pemilu dijalankan, Mas? Apakah ada tuh efek, dampaknya dengan metode yang dipakai? Ada. Dalam artian gini, kan metode konversi suara itu bagian dari sistem pemilu secara holistik. Okay. Jadi ada kira-kira ada 6 elemen teknis pemilu lah, mulai dari sistem pemilu, alokasi kursi, dapil, ada metode konversi suara, ada ambang batas, parliamentary threshold atau presidential threshold. Nah, mereka bekerja saling berkaitan. Nah, misalnya metode konversi suara. Kalau sistem pemilu kalau sistem pemerintahan kita presidensial, yang biasanya menghendaki partai yang sedikit, partai yang sederhana, bukan sedikit, yang sederhana, maka sebenarnya bisa saja kalau tujuan kita itu untuk menyederhanakan partai, pakai metode konversi suaranya dehon. Maka partai-partai yang memang berprestasi dia akan dapat bonus, kira-kira begitulah. Nah, atau misalnya setidak-tidaknya karena kita pakai sistem pemilu pemerintahannya presidensial, maka pilihlah metode konversi suara yang paling netral, yang jangan sampai membentuk fragmentasi. Fragmentasi itu partainya terlalu banyak, pakai aja yang netral. Nah, sekarang kita udah pakai Sainte-Lagu nih yang paling netral. Nah, sebenarnya itu bisa dibilang klop dengan sistem pemerintahan presidensial, klop dengan tujuan undang-undang. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi besarnya partai atau keikutsertaan partai yang terdaftar juga berpengaruh ya? Iya, betul. Apa jadinya kalau terlalu banyak partai yang ikut? Nah, sebenarnya sih tidak banyak partai secara real, itu lebih banyak akan merepotkan penyelenggara dan pemilih. Misalnya mungkin mereka bingung memilih, tapi kan itu hak politik warga negara. Boleh saja orang membentuk partai asal memenuhi syarat yang ada di undang-undang. Tapi kalau di parlemen hendaknya partainya itu nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak itu dalam arti bukan jumlah realnya ya. Misalnya kayak gini, kita itu ada 10 partai, tapi sistem kepartaian kita itu ada 8. Masih sangat banyak memang, harusnya idealnya 5. Kayak di Inggris misalnya, ini contoh Inggris itu karena paling gampang, partainya itu ada 20-an, tapi disebut sistem kepartaiannya itu hanya 3. Karena hanya ada 2 atau 3 partai yang memang penguasaan kursinya sangat besar, sangat mayoritas. Jadi sistem pengambilan keputusannya lebih sederhana. Kalau di kita kan banyak. Banyak. Suaranya menyebar, pemenang pemilu di kita kan paling hanya 20% suaranya, yang lain menyebar. Oke. Ya, sahabat Ipol, saatnya kita membacakan pertanyaan dari netizen atau sahabat-sahabat Ipol dimanapun kalian berada. Boleh ya Mas, kita baca pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama ada @Gilang Kicau, mungkinkah Indonesia menganut sistem partai yang sedikit seperti di negara-negara maju? Siapkah kondisi masyarakat Indonesia? Ya, secara sistem ya sangat mungkin, Pak. Maksudnya sangat mungkin, tinggal bagaimana proses penyederhanaan sistem kepartaian itu berjalan secara alami ya. Jangan sampai sistem penyederhanaan partai itu dijalankan secara dipaksa lah gitu. Dipaksa seperti pengalaman kita di Orde Baru. Metode konversi suara juga punya andil dalam menyederhanakan sistem kepartaian. Nah, makanya yang sekarang diterapkan Sainte-Lagu itu punya tendensi yang netral, sehingga kemudian proses penyederhanaan partainya lebih alami, karena setiap partai politik akan diberikan ganjaran sesuai dengan prestasi yang dia raih di pemilu. Tapi mungkin nggak sih jadi 2 partai saja gitu. Nah, ini yang kemudian kita selalu punya pandangan yang menurut saya ya kita harus sedikit merevisi lah pandangan. 2 partai itu lebih baik dibanding banyak partai, karena belum tentu juga.
masa kemudian masyarakat kita yang majemuk mau dipaksakan pada dua partai, Ya. mau partai agama atau partai nasionalis misalnya. Karena yang kita tahu kan di Amerika juga majemuk, tapi partainya sedikit partainya dua. Tapi bukan partainya yang dua. Memang dua itu yang dominan, tapi partai politik lainnya banyak sekali. Nah, kita tuh berharap seperti itu sebenarnya. Jadi partai politiknya tetap dibuka banyak karena itu hak politik warga negara. Nah, kemudian elemen-elemen teknis pemilu termasuk sistem konversi suara itu menyaring partai-partai mana sih yang layak untuk terus ada di parlemen, partai-partai yang mana yang kemudian memang kamu nggak layak karena perolehan suaramu terlalu kecil. Nah, konversi suara punya filter di situ. Jadi kemudian sebenarnya dua partai kayak Amerika itu bukan kemudian kita harus ke sana. Kita harus ke sana, tapi kita bisa lihat bahwa sistem kepartaian itu harus diukur setidaknya kita multipartai sederhana. Multipartai sederhana 3 sampai 5 sistem kepartaian. Partainya boleh di parlemen kayak hasil pemilu 99 di Indonesia. Partai politik yang masuk itu 21 di DPR. Tapi proses pengambilan keputusan waktu DPR 99 sampai 2001 itu RU-nya paling banyak. Karena di sana sistem kepartaiannya itu 4,7 berdasarkan indeks sistem kepartaian atau 5. Jadi hanya ada 5 partai politik dominan. Nah, 5 partai politik ini bergerak untuk mengambil keputusan, yang lain ikut. Nah, sekarang partainya 10, sistem kepartaiannya 8. Nah, itu yang kemudian yang membuat DPR itu jadi lebih sulit mengambil Kalau dari keputusan. kacamata peneliti, Mas Erik, sebenarnya Indonesia tuh butuh berapa partai sih idealnya? Kalau dari saya, misalnya partainya bisa saja 10, bisa 11 di DPR, atau bahkan bisa 21 kayak 99 yang di DPR. Tapi saya berharap begini, partai-partai politik ini bisa meningkatkan prestasi suaranya di pemilu. Itu misalnya kan pemenang pemilu tahun 99 itu suaranya 33%. Pemenang pemilu tahun 2004 20%, pemenang pemilu 2009 20%, pemenang pemilu di 2014 dan di 2019 itu 18 dan 19%. Jadi partai-partai politik tuh kayak prestasinya terus menurun. Apa ini karena setiap pemilu terlalu banyak yang penambahan partainya akhirnya terpecah suaranya atau seperti apa? Partai politik tidak berhasil meneguhkan identitasnya. Jadi di publik itu di masyarakat itu kalau saya milih partai A dengan partai B mungkin sama saja. Sama dalam arti apa ini? Nggak ada bedanya. Iya, visi misi, platformnya, program kerjanya dan lain sebagainya itu sama saja. Nggak kemudian terlalu berbeda. Beda hal dengan kayak contoh paling gampang Amerika lah. Pendukung Republikan itu ya lebih liberal istilahnya, lebih menjunjung tinggi individualisme dan lain-lain lah. Nah, partai-partai Republik ya lebih konservatif lah kira-kira gitu. Jadi garisnya beda. Ya, di kita itu mungkin pemilih masih kebingungan, misalnya membedakan antara partai-partai nasionalis. Apa perbedaannya di antara partai-partai nasionalis? Apa perbedaan di antara partai-partai yang basisnya agama? Bahkan apa perbedaan antara partai nasionalis dan agama? Karena sebagian besar partai di kita ngakunya nasionalis religius. Akhirnya publik juga makin tersamarkan, partai ini kok nggak ada bedanya. Itu yang menurut saya juga satu hal yang penting harus kita perhatikan. Apa partai-partai yang ada ini mencerminkan masyarakat yang ada di Indonesia sekarang? Maksudnya ya sesuai pasarnya seperti ini, akhirnya yang disediakan seperti ini begitu. Ya sebenarnya bisa dibilang representasi partai politik itu masih dikatakan sedikit relevan lah ya untuk menggambarkan polarisasi atau mewakili kekuatan-kekuatan politik di masyarakat. Misalnya partai-partai untuk kelompok-kelompok nasionalis ada di partai nasionalis lah yang ada sekarang kayak PDI, Gerindra misalnya gitu. Partai-partai orang-orang yang religius gitu, agama, berbasis agama mungkin terwakili di partai-partai kayak PKB, P3, PKS gitu ya. Tapi dalam hal kebijakan itu yang agak sulit dibedakan. Jadi dia tetap mewakili kepentingan politik di masyarakat, tapi
belum berhasil mengkonversi itu jadi platform kebijakan. Misalnya dalam menghadapi COVID ini apa bedanya antara skema kebijakan yang didorong partai A dengan partai B? Dalam pemulihan ekonomi kan harusnya sangat berasa. Partai-partai yang kemudian ngakunya pro wong cilik misalnya, kan dia akan kemudian bansos itu ya akan besar misalnya. Partai-partai lain yang mungkin punya pandangan lain terhadap proses pemulihan ekonomi. Jadi jangan dorong, misalnya partai-partai yang pro kebebasan mungkin nggak dorongnya investasi untuk memulihkan ekonomi, tapi lebih banyak program-program penciptaan lapangan kerja, program-program pemberdayaan masyarakat dan lain sebagainya. Mungkin kira-kira seperti itu. Oke, kita bacakan pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini agak keluar dari tema kita, cuman ditujukannya untuk SPD. Banyak caleg atau calon kepala daerah yang berasal dari luar dapil atau titipan partai dari wilayah lain. Secara etika bagaimana SPD melihatnya? Kan memang idealnya caleg dari dapil tersebut ya harus mewakili dapil tersebut. Asumsi umumnya atau etika publiknya nyatakan ya orang putra daerah lah, putra daerah yang harus mewakili. Tapi pada dasarnya memang prakteknya banyak ya caleg yang asalnya dari Jawa aja lah. Jawa itu kan hampir semua suku bangsa tinggal di sini. Caleg-caleg yang punya marga berasal dari Sumatera, nyaleknya juga di Jawa. Nah sebenarnya problem itu nggak terlalu problem identitas itu nggak terlalu masalah buat saya. Yang paling penting itu kan begini, ketika dia berangkat dari dapil A, misalnya dapil Jawa Barat, ya dia harus memperjuangkan kepentingan orang Jawa Barat di politik nasional. Kalau dia berasal dari Jawa Timur, mau dia orang mana-mana gitu ya, mau orang suku bangsa yang ada di Indonesia, ketika dia berangkat dari dapil Jawa Timur misalnya, ya dia harus memperjuangkan kepentingan orang Jawa Timur. Nah kira-kira seperti itu. Oke. Mas Erik, terakhir ya, pertanyaan terakhir tentunya untuk Pilkada 2024 nanti. Nah ini apakah bagaimana penghitungan suara ini akan berpengaruh terhadap masyarakat yang akan memilih di Pilkada di pemilu 2024 nanti, mengingat diselenggarakan secara bersamaan. Nah, kalau pandangan saya sih, saya berharap misalnya gini ya, metode penghitungan suara itu juga akan membentuk secara psikologis ataupun secara mekanis perilaku pemilih. Jadi karena metode penghitungan kita ini netral, partai besar akan diperlakukan besar, partai kecil yang mungkin akan diperlakukan sesuai dengan prestasinya. Jadi itu sekalian mendidik pemilih untuk lebih tahu, ketika memilih itu salah satu pertimbangannya itu selain ideologi dan lain sebagainya, dia sanggup nggak hadir ke parlemen. Kira-kira seperti itu. Nah jadi, waduh kalau misalnya saya ideologinya dengan partai A cocok, tapi kayaknya dia nggak bisa lolos ke parlemen, terlalu berat, ada parliamentary threshold, ada penghitungan suara misalnya kayak gitu. Makanya kemudian saya untuk nasional nggak milih partai dia, tapi untuk yang DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota saya pilih partai itu. Nah, saya harap metode konversi suara itu jadi bagian dalam mendidik pemilih, mendidik perilaku pemilih untuk makin rasional di pemilu 2024. Ya, Mas Erik boleh diberikan tips kepada masyarakat atau sahabat IPOL yang nantinya akan mengikuti pemilu serentak di tahun 2024. Yang pertama ya, teman-teman pemilih, teman-teman IPOL itu ya gunakan hak politiknya di pemilu 2024, karena itu akan menentukan banyak sekali nasib bangsa ini ke depan, termasuk nasib kita ini. Yang kedua memang dalam memilih usahakan semakin rasional. Pilihlah partai-partai politik yang sesuai dengan platform kerja dan sesuai dengan ideologi masing-masing, dan pilih yang kemudian kira-kira mendukung juga dihubungkan dengan pilihan presidennya. Ini yang penting kan? Baik, terima kasih Mas Erik Kurniawan dari SPD sudah mau berbincang, menyempatkan waktunya. Salam sehat selalu. Salam untuk teman-teman di SPD. Terima kasih banyak. Baik sahabat IPOL, itulah tadi podcast kita kali ini. Nantikan tema-tema menarik selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan share juga ke teman-teman. Untuk podcast ini saya Aprilia Putri pamit, sampai jumpa.